Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Jabal Kudus TV, rahimakumullah. Jumpa lagi kita dalam program podcast Hijrah yang selalu menghadirkan narasumber-narasumber yang sangat inspiratif, yang sekaligus akan membagikan pengalaman, pengetahuan dalam perjalanan kita menemukan ajaran tarekat, khususnya tarekat Naqsabandiyah Jabal Kudus Tanjung Merawa, yang dipimpin oleh Yang Mulia Tuan Guru kita Syedi Syekh Haji Ghazali An-Naqsabandi, dan tentunya berita-berita viral lainnya. Nah, khusus pada kesempatan kali ini kita membicarakan salah satu amalan yang sering dilakukan oleh para pengamal tarekat, yaitu seputar suluk. Maka oleh karena itu, pada kesempatan kita kali ini kita akan menghadirkan salah seorang narasumber kita, yakni beliau adalah Al-Ustaz Al-Hafiz Amiruddin Rangkuti SAG Bakawilah, yang merupakan salah satu ustadz yang telah diamanahkan dan dipercaya oleh Tuan Guru kita untuk membimbing dan memberikan pencerahan sekaligus pemimpin suluk di daerah-daerah. Assalamualaikum Ustaz. Selamat datang di podcast Hijrah ini, Ustaz. Nah, Ustaz, ini topik kita pada hari ini adalah tentang suluk, yang merupakan mungkin sebagian orang selalu mempertanyakan suluk-suluk ini apakah memang itu amalan yang diajarkan Nabi atau tidak ini, Ustaz. Jadi coba Ustaz diterangkan sekilas tentang suluk, termasuk apakah ini juga pernah dilakukan Nabi dan dalilnya, Ustaz. Silakan, Ustaz. Baik ya, terima kasih Ustaz Sudarli. Bahwasanya suluk ini merupakan salah satu bagian daripada ajaran Islam, khususnya di dalam komunitas thariqat, khususnya Thariqatullah, Thariqah Naqsabandiyah. Sebagai umat Islam tentunya kita harus mengutamakan sebuah amalan yang berlandaskan kepada Al-Quran dan hadis ataupun as-sunnah. Maka dari itu, bila pertanyaannya apakah ada dalilnya tentang suluk ini, tentunya banyak sekali ya. Sebelumnya suluk ini juga dikenal di dalam Islam sebagai iktikaf, juga sesuai dengan sunnah Nabi, disebut juga bertahanus, di mana beliau juga menyepikan dirinya di Gua Hira, tentunya beruzlah juga disebut dengan munajat, di mana Nabi Musa di lembah suci tua di Gunung Sinai. Ini semua merupakan dalil-dalil. Demikian juga di dalam keterangan hadis ya, yang secara terjemahnya kebiasaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan iktikaf, khususnya di bulan Ramadan 10 hari, terutama di 10 hari menjelang akhir Ramadan. Jadi inti dari semuanya itu adalah bagaimana menuju ataupun meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami kira demikian. Ya, artinya bahwa suluk ini sebenarnya adalah suatu bentuk pelatihan rohani, Ustaz, ya. Benar. Ya, memfokuskan dia untuk beribadah. Artinya sementara waktu dibuang dulu kegiatan-kegiatan, tinggalkan dulu kegiatan dunia, fokus dia pada situ ya. Itulah suluk itu, Ustaz. Benar sekali. Jadi intinya adalah suluk ini semacam riyadhah ya bagi diri seseorang, maka orang yang menempuhnya disebut salik, jamaknya adalah para salik ya.
Ya, artinya memang ini tidak lari atau sesuatu yang ditiadakan ya. Tetapi bahwa suluk ini memang semua Nabi melakukan itu dalam versi yang berbeda sesuai dengan zamannya. Sesuai dengan zamannya. Ya. Baik Ustaz, para pemirsa sekalian, sebelum kita lanjutkan pembicaraan tentang suluk ini, ada baiknya kita melihat dulu tayangan video tentang kegiatan suluk yang dilaksanakan oleh Tarekat Naqsabandiyah Jabal Qubis di bawah pimpinan yang mulia Tuan Guru kita, Syedi Syekh Haji Ghazali An-Naqsabandi. Silakan kita saksikan bersama-sama. Pesantren Persulukan Tarekat Naqsabandiyah Jabal Qubis Tanjung Merawa merupakan pesantren yang mengajarkan amalan zikrullah bagi jamaahnya. Pesantren ini berpusat di Tanjung Merawa, Sumatera Utara, dengan perwakilan di 30 provinsi di Indonesia dan di luar negeri. Salah satu kegiatan ibadah yang dilakukan oleh jamaah Tarekat Naqsabandiyah Jabal Qubis adalah suluk. Suluk menjadi wahana untuk training atau pelatihan guna meningkatkan kedekatan jamaah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui latihan zikrullah yang intensif selama beberapa hari di bawah bimbingan guru mursyid maupun khalifah yang ditunjuk. Pada saat bersuluk inilah ruhani kita secara terus-menerus ditata, dibersihkan sehingga rohani kita menjadi berkilat kembali. Akhirnya, pendengaran dan mata hati ruhani peserta suluk secara bertahap menjadi semakin tajam. Hal ini akan tercermin dengan pribadi jamaah yang semakin baik, ibadah yang semakin kuat, dan tentunya kehidupannya akan semakin meningkat. Kegiatan suluk dilakukan secara berkala di Alka Pusat Tanjung Merawa maupun di Alka perwakilan di berbagai daerah. Kegiatan ini sempat terhenti akibat pandemi COVID-19 dan mulai diselenggarakan lagi sejalan dengan adanya pencabutan PPKM. Khusus untuk suluk di Alka Pusat Tanjung Merawa diselenggarakan lagi mulai awal tahun 2023 yang dihadiri oleh jamaah Sumatera Utara dan perwakilan jamaah dari berbagai wilayah. Peserta suluk mulai berdatangan di Alka Pusat sejak beberapa hari sebelum suluk, terutama bagi peserta yang datang dari luar daerah. Setelah sampai di Alka Pusat, jamaah mendaftarkan diri pada panitia untuk mendapatkan lokasi pemasangan kelambu yang akan menjadi tempat beribadah selama pelaksanaan suluk. Pelaksanaan suluk di Tarekat Naqsabandiyah Jabal Qubis Tanjung Merawa diselenggarakan selama 6 hari 6 malam. Biasanya dibuka pada saat asar hari Senin dan ditutup secara resmi pada hari Minggu pagi. Selama waktu itu, seluruh peserta suluk harus mengikuti berbagai kegiatan yang pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi zikir berjamaah maupun sendiri, fatwa tuan guru, pembekalan kepada jamaah, sholat sunnah seperti sholat sunnah wudhu dan sholat sunnah taubat, serta sholat fardu berjamaah. Suluk merupakan kegiatan penting bagi setiap jamaah tarekat, sehingga sering dikatakan bahwa suluk merupakan perangai jamaah tarekat. Melalui suluk, salik atau peserta suluk setiap saat harus melatih dirinya berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala secara berjamaah pada waktu-waktu tertentu
yang dikenal dengan istilah tawajuh, maupun secara sendiri-sendiri di dalam kelammu sejak tengah malam hingga menjelang subuh selama suluk berlangsung. Selain memperdalam zikir, peserta suluk juga memperoleh pemahaman terhadap ilmu tarekat dari Tuan Guru. Tuan Guru juga memberikan nasihat-nasihat untuk meningkatkan keimanan, ketakwaan, serta kepedulian salikin terhadap masyarakat sehingga jamaah tarekat Naksabandia Jabal Qubis Tanjung Merawa dapat menjadi contoh kebaikan bagi masyarakat di sekitarnya. Pembekalan kepada salikin juga diberikan oleh asatiz Jabal Qubis. Selain Tuan Guru, setiap hari secara bergantian, ustadz-ustadz memberikan ceramah untuk memperdalam bukan hanya ajaran tarikat, tetapi juga syariat agar salikin semakin mantap dalam beribadah dan bermasyarakat setelah kembali dari Tanjung Merawa. Aspek penting lain yang diperoleh salikin selama suluk berupa disiplin. Agar sasaran suluk yaitu meningkatkan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ilmu zikrullah tercapai, jamaah salikin wajib mematuhi aturan-aturan bersuluk yang dikenal dengan istilah adab. Begitu pentingnya adab ini sehingga ada slogan yang menyatakan bahwa adab lebih penting daripada amal. Seluruh jamaah salikin wajib mematuhi adab bersuluk. Secara tegas Tuan Guru menyampaikan bahwa hanya jamaah yang sanggup mematuhi adab suluk yang diperkenankan untuk mengikuti suluk. Asatiz biasanya menjelaskan adab ini pada awal suluk agar jamaah salikin yang berasal dari berbagai daerah mengingat kembali atau memahami aturan-aturan yang harus diikuti selama melaksanakan suluk. Sebaik-baiknya menjadikan makan, dan terlebih baik jangan makan yang bernyawa seperti makan daging dan ikan. Disiplin yang ditanamkan kepada jamaah salikin bisa dilihat dari kegiatan sholat berjamaah, makan bersama, mengurangi bicara, dan memperbanyak zikir. Selama mengikuti suluk, jamaah tidak diperkenankan untuk makan makanan yang berdarah maupun makanan lainnya yang berasal dari luar. Oleh sebab itu, makanan untuk salikin disediakan secara khusus oleh panitia. Peserta suluk juga perlu mempersiapkan pakaian yang cukup, mengingat jamaah tidak diperkenankan untuk mencuci pakaian sendiri. Jamaah salikin harus fokus untuk melatih diri berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan istirahat yang cukup. Setelah mengikuti suluk selama 6 hari 6 malam, suluk akan ditutup secara resmi oleh Tuan Guru setelah sholat subuh berjamaah, diikuti dengan pembacaan adab di luar suluk. Mengunjungi majelis zikir pahalanya lebih baik daripada berkunjung 1000 orang sakit. Dan selanjutnya diadakan makan bersama bagi peserta suluk sebelum kembali ke daerah masing-masing. Dengan selesainya suluk ini, diharapkan jamaah dapat semakin mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dapat menjadi pribadi yang lebih baik bagi lingkungan dan masyarakat di sekitarnya. Amin ya Rabbal Alamin. Sallallahu
Baik Ustaz, tadi kita sudah melihat itu tayangan kegiatan-kegiatan Ya. suluk yang dilaksanakan oleh para jamaah di Tarekat Naqsabandiyah Jabal Qubis. Ya. Tadi saya lihat Ustaz, waktu di tayangan video tadi, banyak sekali pesertanya dari anak-anak muda Ustaz ya, kalangan-kalangan muda ya kan. Karena selama ini orang menganggap, orang berpikiran mungkin bahwa mereka-mereka yang melaksanakan suluk itu hanya orang-orang tua Ustaz, ya kan? Orang-orang yang tidak perlu lagi dunia, ya, jadi orang yang fokus itu akhirat. Sehingga agak aneh ini kelihatannya bahwa anak-anak muda saya lihat tadi itu di video itu juga ikut suluk Ustaz. Benar. Nah, jadi pertanyaannya apakah mereka tidak terganggu sekolahnya atau mungkin mereka-mereka yang bekerja apa enggak terganggu pekerjaannya Ustaz? Coba kira-kira bagaimana sebenarnya penerapan suluk ini di Tarekat Naqsabandiyah Jabal Qubis Ustaz? Baik. Syarat menjadi jemaah suluk di dalam Tarekat Naqsabandiyah Jabal Qubis Tanjung Merawa, bahwa yang pertama adalah bagi laki-laki dan perempuan tentunya sudah balik dan berakal. Artinya bagi laki-laki sebagaimana yang diatur dalam syariat adalah dalam bahasanya mimpi basah. Demikian juga bagi kaum ibu ataupun wanita datangnya damul haid, artinya sudah haid. Sebelum bertorikot, dia tentunya harus mengambil lebih dahulu talqin ataupun bai'ah bertorikot, yaitu mengikat perjanjiannya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dalam artinya bai'ahnya itu kepada Allah untuk meningkatkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah. Dalam surah Al-Fat. Sinonim dari bai'ah ini juga disebut ahdun ataupun perjanjian. Dalam surat Maryam dijelaskan ayat 87, la yamlikuna syafa'ata illa man ittakhadha 'inda rahmani ahda. Kalimat man pada ayat di surat Maryam itu menunjukkan lil aqil, artinya dia sudah mukallaf. Maka dari itu sangat sinkron sekali bahwasanya Tarekat Naqsabandiyah khususnya Jabal Qubis Tanjung Merawa ini sangat relevan, juga diperkenankan dan boleh diambil oleh anak-anak yang terlihat tadi masih usia remaja. Namun sebenarnya secara syariat mereka sudah dikatakan orang-orang yang mukallaf. Balik ya. Artinya ini berbanding terbalik dari kebiasaan yang umum kita lihat di daerah kita di Sumatera Utara ini. Lazim kita lihat di berbagai tempat persulukan lainnya, ya sebagai hal yang masyhur kita lihat diisi komunitas jamaahnya di usia yang sudah lanjut usia. Lalu kaitannya apakah yang muda-muda ini tidak ada kendala dalam memasuki tarikat ataupun mengikuti suluk? Tidak ada. Karena hal ini sangat baik terutama untuk menjadikan anak-anak yang soleh dan solehah yang mana mereka dilatih dalam sebuah riyadhah, metode-metode suluk yang membuat dia semakin disiplin, karena di dalam suluk ini diikat oleh peraturan-peraturan yang disebut dengan adab suluk. Ada 21, demikian juga setelah keluar suluk diikat dengan adab yang 9. Lalu kaitannya dalam sisi kebaikan yang tampak nyata dari beberapa sampel dari jemaah-jemaah yang muda yang kita ambil yang bersuluk, mereka memberikan pendapat bahwasanya hal yang mereka jalani dalam bersuluk ini sangat luar biasa, terutama dalam sisi
akhlak ataupun adab, demikian juga mereka dalam olah kejiwaannya semakin tenang, semakin fokus, dan manfaatnya setelah keluar suluk dikarenakan suluk ini adalah berzikir kepada Allah, di mana qalbi kita ataupun jantung kita itu semakin sehat dan membuat sirkulasi darah dengan semakin baik dan lancar. Otomatis juga daya ingat dan otak mereka semakin berkembang. Cukup banyak sekali daripada generasi muda, anak-anak remaja, baik dia masih pelajar ataupun mahasiswa di Jabal Qubis, terlihat sekali prestasi mereka itu semakin meningkat ya di dalam bidang akademisnya. Tidak sedikit dari jemaah-jemaah yang muda-muda ini merupakan sosok-sosok individu yang sangat berprestasi ya di sekolah dan di universitasnya. Bahkan ada jemaah kita sekarang yang sedang menempuh pendidikan S3 di UCL di London, United Kingdom, Inggris ya. Berarti luar biasa kali Ustaz ini ya, dampak daripada suluk ini Ustaz ya. Iya benar sekali. Artinya dia tidak hanya menyangkut sisi rohani ya, justru berimbas juga kepada sisi jasmani ya Ustaz ya. Termasuk tadi Ustaz bilang tentang daya pikirnya, ya kecerdasannya, intelektualnya, dan termasuk salah satu yang penting adalah adab Ustaz ya. Iya benar sekali. Jadi artinya dari sejak mulai akil balik, usia akil balik, mereka memang sudah dibimbing untuk pertama adab. Ya kan, berakhlak dia baik kepada sesama temannya, mungkin komunitasnya, sama orang tuanya, apalagi kepada orang-orang yang lebih tua. Kemudian juga daya pikirnya udah lebih bagus. Jadi Ustaz gini, ini kan kalau suluk ini kan dia fokus, dia beribadah dalam kurun waktu tertentu Ustaz. Kalau yang biasa saya dengar itu adalah 10 hari, 20 hari, 40 hari. Iya. Yang saya dengar di Jabal Qubis kita kan tentu 5 hari 6 malam Ustaz ya. Iya benar. Jadi kira-kira Ustadz bisa nggak Ustadz terangkan tadi sedikit Ustadz belum terangkan bagi yang sekolah atau yang bekerja itu bagaimana sistemnya Ustadz suluk ini ya kira-kira itu tadi mungkin belum Ustadz jawab. Baik. Tadi di awal mengenai suluk ini merupakan perangai ya, para nabi-nabi dan rasul-rasul Allah yang dikasihinya, juga demikian dengan aulia-aulia Allah. Dari keterangan hadis lazimlah kita mendengar bahwasanya bersuluk iktikaf ini ada kalanya 10 hari, 10 malam, 20 hari, 20 malam, 30 hari, 30 malam, bahkan seperti yang difirmankan Allah tentang Nabi Musa di dalam Al-Quran pada surah Al-A'raf, malah 30 hari ditambah 10 hari lagi. Wa atmamna bi asyrin wa tamma miqatu rabbih. Maka dari itu 40 hari 40 malam. Lalu kaitannya ke dunia modern sekarang ini, ya tentu hal ini akan sulit sekali ya diterapkan bagi seluruh masyarakat, terutama khususnya yang terikat di pekerjaan atau sekolah ataupun di akademis di universitasnya. Maka dari itu kita ingat bahwasanya tarikat Jabal Qubis ini bernama komplitnya Naqsyabandiyah, juga Mujaddidiyah dan Khalidiyah. Sisi mujaddidnya adalah dia senantiasa mengikuti perkembangan zaman, namun tidak merubah apapun keaslian di dalamnya. Hal ini karena kebijakan daripada yang mulia dan dimuliakan Allah atau guru kita, Sayyidi Syekh Maulana Haji Amir Damsar Syarif Alam Qudus Sirri. Beliau mengambil kebijaksanaan untuk supaya semua komunitas kaum muslimin dan muslimat yang mau dan mampu dan ingin belajar tarikat Naqsyabandiyah dan juga ingin merasakan bagaimana bersuluk itu, maka kebiasaan ini dirampingkan lagi, dan semakin dia dipercepat dalam masa, yaitu 5 hari
5 malam, ditambah 1 malam lagi 5 hari 6 malam. Hal ini juga tidak lari daripada sunnah, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa beruzlah tadi, bertahanus ke Gua Hira, lazimnya 5 hari 5 malam. Itu pun masih ada keringanan ataupun rukhsah lagi di dalam ketika bersuluk itu. Ya, ba'da subuh dia boleh menyiapkan bekalnya untuk berangkat pergi ke sekolah, ke berkuliah, ke universitas, ataupun yang karyawan ataupun pegawai negeri, untuk ke instansi di tempat dia bekerja. Namun dia boleh pulang di sebelum maghrib, ba'da asar sudah kembali ke halaqah ataupun ke alkah untuk menjadi peserta suluk kembali, dengan aturan adab-adab di dalam suluk selama dia bepergian keluar ke instansi dia bekerja ataupun ke sekolahnya, tetap diikat dengan peraturan suluk. Salah satunya adalah dilarang makan dan minum dari luar, ya, yang tidak dimasak oleh orang-orang yang tidak bersuluk. Dalam artian adalah menjaga kesucian daripada dirinya. Bukan berarti makanan dan minuman di luar itu tidak halal dan tidak suci, akan tetapi kaitan itulah peraturan adab tadi, hingga dia terbawa di luar, jangan seenaknya saja untuk menuruti hawa nafsunya, karena di suluk itu tersendiri makan dan minumnya disiapkan, ya. Khusus sendiri Ustaz, ya. Iya. Baik Ustaz, jadi berarti tadi untuk mereka-mereka yang sekolah atau mungkin yang mempunyai pekerjaan rutin yang nggak mungkin ditinggalkan, mencari nafkah Ustaz, jadi mereka bisa suluk jalan istilahnya Ustaz, ya. Jadi pagi setelah pada subuh mereka keluar, silakan melaksanakan kegiatannya, kemudian setelah ba'da asar kembali lagi ke halaqah untuk melaksanakan lagi suluknya, dan tetap menjaga, yang penting tetap menjaga adab, gitu, ya. Suluk waktu dia di luar, Ustaz, ya. Baik Ustaz. Kemudian Ustaz, kira-kira kegiatan-kegiatan apa aja selama suluk itu yang dilakukan, secara garis besarnya, Ustaz? Apa aja, mulai dari misalnya pagi, siang, malam, sore, itu apa aja Ustaz kira-kira? Kegiatan di dalam suluk yang paling utama adalah melatih diri untuk senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Tentu metode berzikir ini sesuai dengan aturan dalam tarekat Naqsyabandiyah Mujaddidiyah Khalidiyah, di mana di tarekat Naqsyabandiyah Jabal Qubis Tanjung Merawa ini lebih mengkedepankan amalan-amalan yang dia sifatnya khafi, ataupun zikir khafi atau zikir sirri. Selain itu, tentunya kita sesuai dengan syariat Islam, menjaga sholat fardu yang 5 waktu, kemudian kita ada kegiatan selepas itu yang disebut dengan tawajuh. Demikian juga pemberian materi-materi tambahan pemahaman, supaya jemaah ini bisa lebih cepat memahamkan tentang ajaran tarekat Naqsyabandiyah, di mana ayahanda Tuan Guru kita memberikan langsung pengajaran tentang materi tarekat Naqsyabandiyah ini, ceramah-ceramah agama Islam ini secara umum dan khusus sebagai pengamal, ditambah dengan beberapa asatidz kita yang diamanahkan oleh ayahanda Tuan Guru kita. Jadi Ustaz, boleh disampaikan bahwa kegiatan itu intinya begini: sholat subuh berjamaah. Jadi wajib berjamaah itu Ustaz, ya? Wajib berjamaah, ya. Setelah berjamaah, selesai sholat subuh, maka kita langsung melanjutkan dengan berzikir bersama. Kita wajib, Ustaz, ya. Kemudian zuhur, sholat bersama lagi Ustaz, ya, jamaah lagi. Selesai zuhur, berzikir lagi Ustaz, baru menjelang selesai zuhur, menjelang asar ada pencerahan dalam ceramah-ceramah Ustaz, ya. Kemudian asar, salat jemaah lagi.
kemudian langsung dengan khatam asar, kemudian maghrib. Iya. Maghrib sholat jemaah Ustaz ya. Kemudian setelah itu beramallah di masing-masing kelambunya. Isya gitu juga Ustaz ya, jemaah dan dilanjutkan dengan tawajud. Ya mulai lagi pada tengah. Tengah malam tadi ada khusus tengah malam amalannya ada juga rupanya, yaitu tawajud juga ya, berzikir bersama. Baik Ustaz, itu tadi kegiatan-kegiatan suluk. Kemudian ini Ustaz, ini saya lihat ini tadi di dalam tayangan video ada tayangan itu makan bersama Ustaz. Makan bersama gitu Ustaz, rame-rame saya lihat nih. Dan saya melihat itu ada menu-menunya, dia sepertinya memang tidak ada seperti ikan, daging Ustaz ya, nggak ada ya. Yang bernyawa berdarah itu nggak ada ya. Bisa Ustaz jelaskan kenapa kira-kira? Karena sebagian orang kan mungkin mengira-ngira, kok ini lain ya? Kenapa mereka nggak boleh makan ini yang bernyawa berdarah gitu Ustaz? Sedangkan agama kita kan itu menghalalkan Ustaz. Bisa nggak Ustaz kira-kira terangkat sedikit itu tentang kenapa makannya seperti itu? Iya, benar. Mengenai makan bersama ini juga merupakan salah satu sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau seringkali makan bersama dengan para sahabat. Kemudian mengenai makanan di dalam suluk, kenapa tampilannya tidak ada lauk pauk ya, semacam ikan ataupun daging dan makanan-makanan yang berdarah, bahkan semisal telur sekalipun itu bukan sesuatu yang menjadi haram, namun dalam arti dia dilatih bagaimana seorang salik ini nanti akan terlatih, mana tahu dalam kondisi sehari-harinya dia mungkin dalam kondisi yang kurang lapang secara ekonomi, dia terbiasa tidak harus makan makanan yang harus enak gitu ya. Dia juga dilatih bagaimana makanan yang sederhana, yang dia tidak menimbulkan reaksi pada tubuh, karena biasanya makanan-makanan yang dia semisal daging, ikan itu secara protein ya secara gizi cukup baik, namun ternyata di kemudian hari sekarang ini mulai kita paham ya betapa sebenarnya makanan itu merupakan salah satu faktor penting bagi kesehatan seseorang terkait penyakit dia di kemudian hari. Hal ini sebenarnya tidak ada sesuatu yang melanggar aturan ya. Dalam Al-Quran jelas, ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu. Wahai orang-orang beriman, jangan kamu mengharamkan ya apa-apa yang telah dihalalkan oleh Allah. Jadi kita di suluk itu tidak makan daging, tidak makan ikan, bahkan telur sekalipun, bukan karena haram, melainkan melatih diri untuk senantiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga dalam hal ini bisa dikorelasikan dengan ayat Al-Baqarah 187 tentang i'tikaf itu sendiri, di mana selain daripada hal-hal yang makanan yang telah dihalalkan tadi, juga kita ambil munasabahnya pada ayat Al-Baqarah 187, itu seorang suami dan istri halal-halal saja mengadakan hubungan. Namun hal ini terlarang ketika di siang hari Ramadan, juga pada saat i'tikaf. Di akhir ayat, wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid tilka hududullah. Yang kesemuanya itu akan melahirkan ketakwaan. Contoh pada Al-Baqarah tadi, jikalau suaminya bepergian jauh dari rumah, ia akan terbiasa, terlatih, tidak harus bersenang-senang dengan istrinya dalam beberapa waktu yang telah ditetapkan dalam hal dia bepergian ataupun bekerja. Demikian juga kita bersuluk ini tentang makanan, mana tahu
Ya. bukan hanya masalah ekonomi, ataupun kita di dalam perjalanan itu menuju daerah yang mayoritas non-muslim. Ya. Artinya kita sulit sekali mendapatkan makanan-makanan halal, walaupun uang kita punya, Ya. kita punya ekonomi yang baik untuk membeli, namun dikarenakan di daerah itu mungkin Ya. sulit didapati Ya. makanan yang halal, kita terbiasa hanya dengan memakan nasi ataupun ditambah dengan sayuran. Kami kira itu hanya merupakan pelatihan dan disebut dengan riyadhah saja. Jadi Ustaz, jadi kesimpulannya masalah makanan itu hanya untuk latihan saja, Iya, benar untuk latihan, bukan berarti kita tidak boleh sama sekali. Karena di luar itu toh kita bisa kembali untuk makan makanan yang telah dihalalkan tadi. Sebagaimana puasa juga begitu kan. Di Ramadan kita tidak boleh makan walaupun itu halal di siang hari Ustaz. Minum, nah, istri kita yang kita nikahi secara halal pun tidak boleh di siang hari. Di luar itu silakan. Berarti hanya untuk disuluk sini aja ya. Itu hanya sebagai metode untuk melatih diri, disiplin diri ya, untuk nanti ke depan kita sudah terbiasa dengan hal-hal yang seperti itu. Jadi nggak kaget lagi Ustaz ya. Baik Ustaz, tadi ya kita udah bicara masalah kegiatan suluk, kemudian masalah makannya, mana khusus makan ini saya dengar Ustaz, ya memang khusus Den ya, karena saya lihat tadi makannya bersama aja. Ada komando sangat disiplin Ustaz kelihatannya. Dan makanan yang dimasak pun itu khusus Ustaz. Benar sekali. Kira-kira yang boleh masak ini apakah boleh sembarangan atau ada khusus yang memasak ini Ustaz, gimana Ustaz? Khusus suluk ini Ustaz. Baik, benar sekali. Jadi kaitan yang dengan pertanyaan sebelumnya ya, ketika ada seorang jamaah yang suluk jalan, artinya keluar di pagi dan kembali di siang hari, itu terikat dengan adab. Jadi tidak boleh mengkonsumsi makanan dan minuman dari luar suluk. Dikarenakan memang begitulah ketetapannya, di mana untuk makan makanan suluk ini ada orang-orang yang bertugas khusus di dapur untuk memasak makanan-makanan ini. Yang pertama dia diutamakan kaum bapak ya. Laki-laki ya, karena juga ketuaannya dalam peringkat suluknya dan juga pemahamannya tentang tarikat dan suluk ini khususnya tentu adalah orang-orang yang telah berkompeten di bidang itu. Salah satunya yang paling menonjol adalah orang yang masak di suluk ini tidak boleh batal wudhu. Jadi kebiasaan kita sebagai pengamal tarikat Naqsyabandiyah itu juga berlaku kepada semua peserta suluk. Bahkan terutama di dapur ini, kenapa penting? Karena dia memasak makanan yang dipersembahkan kepada seluruh peserta salikin. Khusus kaum ibu juga kalau ada yang terlibat di dapur ikut serta berkhidmat di dapur itu dilarang keras yang untuk memasak di dapur ini yang datang bulan damul haid ya. Bahkan bukan hanya masak, untuk sebagai orang-orang yang ikut bertawajuh juga ada aturan tersendiri. Kami kira demikian. Sungguh luar biasa Ustaz. Ya kan? Jadi mulai dari orang yang masak aja nggak sembarangan Ustaz. Iya benar. Jadi tidak boleh lepas wudhu. Juga dia sudah di peringkat suluknya sudah boleh dikatakan tua secara rohani yang boleh. Sehingga dari makanan itulah dia berdampak kepada orang yang mengkonsumsi Ustaz. Benar, ya kan? Tidak hanya secara fisik, juga secara rohaninya Ustaz. Memang luar biasa nih. Jadi mereka-mereka yang bertanya tentang kok begini-begini makanannya, itulah kira-kira rahasianya. Jadi mulai dari bahan makanannya sudah dipilih, kemudian orang yang masak juga dipilih Ustaz. Itulah kira-kira untuk meningkatkan daya pikir dan daya zikirnya kalau menurut istilah Buya Asro tadi ya. Baik Ustaz, kira-kira ini tadi kita udah bincang-bincang masalah kegiatan suluk, kemudian termasuk dalil-dalilnya tadi kita bicarakan, kemudian makanannya dan apa-apa yang dikerjakan. Dan suluk ini kalau di Jabal Qubis Ustaz, itu
ada nggak jadwalnya tuh, kapan-kapan Ya, itu, atau bagaimana Ustaz? Bisa jelaskan Ustaz? Baik. Suluk ini di dalam Thariqat Naqsyabandiyah Jabal Kubis Tanjung Merawa itu ada kategori dua ya. Yang pertama suluk akbar, artinya fadilahnya jauh lebih utama dari suluk yang kecil ya. Ya. Ini asgar. Ada suluk akbar itu ada 4 yang begitu sangat khusus lah bagi kita para jamaah. Yang peringkat paling tinggi adalah suluk haul guru yang diadakan setiap tahunnya. Ya, ini sebagai dedikasi kita, takzim kita, khidmat kita, yang mana ini dipimpin oleh Ayahanda Tuan Guru terhadap muara kita, pendiri Jabal Kubis ini, yaitu Yang Mulia dan Dimuliakan Allah atau Guru Sayyidi Syekh Maulana Haji Amir Damsar Syarif Alam Kudusiri, yang berlangsung biasanya di akhir tahun ya, di sekitaran bulan November atau awal-awal Desember. Berarti sebentar lagi Ustaz. Sebentar lagi, Haul Guru kita yang ke-22 ya. Alhamdulillah. Kemudian yang peringkat berikutnya kategori suluk akbar adalah suluk Idul Adha. Kemudian yang itu ketiga, menjelang ibadah sholat dulu, menjelang hari raya Idul Adha. iya benar sekali. Sebagaimana suluk Idul Adha tahun-tahun yang lalu, di mana dalam podcast juga Ustaz Sudarli, bagaimana semaraknya ya penyembelihan 151 ekor sapi. Tahun ini Ustaz 151 ekor Ustaz. Iya, 151 ekor sapi. Alhamdulillah. Kemudian ada suluk Ramadan dan juga suluk Muharram. Selain itu, lazim biasa di Jabal Kubis ini bersuluk sebaiknya minimal 2 bulan sekali. Kalau tidak mampu 4 bulan, kalau tidak mampu 6 bulan sekali, kalau tidak mampu juga 1 tahun sekali. Kalau tidak mampu juga seumur hidup sekali. Minimal sekali Ustaz ya. Ya. Kalau tidak bisa juga ya apa boleh buat. Karena suluk itu kita bagaimana merasakan kira-kira beginilah perangai ataupun akhlak para nabi-nabi dan rasul serta aulia-aulia Allah yang sholihin. Kami kira menapaki jalan para nabi dan para aulia ya Ustaz dengan suluk ini ya. Baik Ustaz, luar biasa penjelasannya tentang suluk. Saya kira kita akhiri Ustaz pembicaraan kita tentang masalah suluk di podcast ini. Mudah-mudahan para pemirsa sekalian bisa memahami mungkin lebih mendalam tentang suluk, sehingga dengan demikian apa yang telah disampaikan oleh Ustaz tadi setidak-tidaknya bisa memberikan masukan terhadap pendapat-pendapat atau mungkin praduga-praduga yang selama ini mungkin keliru tentang suluk. Alhamdulillah. Jadi bisa nggak kira-kira tadi sudah disimpulkan minimal lah kita suluk itu minimalnya kalau bisa seumur hidup sekali minimalnya, agar kita bisa merasakan menapaki bagaimana perjalanan Nabi dan para aulia-aulia Allah. Saya kira demikian pembicaraan kita pada kali ini tentang suluk. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Jumpa lagi kita di lain waktu. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.